Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Muhammad Akbar dengan NIM F1B01974. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa yang saya dapat di praktikum mesin-mesin listrik dengan 4 percobaan, yaitu percobaan pertama dengan judul mesin-mesin AC lanjut, kemudian percobaan kedua dengan judul mesin-mesin DC lanjut, dan percobaan ketiga dengan judul pengasutan motor AC dan DC, dan percobaan terakhir dengan judul sinkronisasi generator. Pada percobaan pertama ini terdapat motor sinkron. Motor sinkron sendiri adalah suatu mesin yang berfungsi untuk mengubah energi listrik arus bolak-balik menjadi energi gerak atau energi mekanik berupa putaran rotor. Kemudian penjelasan lain dari motor sinkron sendiri adalah motor arus bolak-balik yang penggunaannya tidak seluas motor asinkron, di mana perbedaan motor sinkron dan asinkron itu adalah serempak dan tidak serempaknya pada putaran rotornya dan medan statornya. Kemudian prinsip kerja motor sinkron. Motor sinkron mempunyai balitan stator yang menghasilkan medan putar. Tidak seperti motor induksi. Motor sinkron dieksitasi oleh sebuah sumber tegangan DC di luar mesin dan karenanya membutuhkan slip ring dan sikat atau brush untuk memberikan arus kepada rotor tersebut. Kemudian, jika sekiranya motor sinkron dibebani ke titik di mana rotor ditarik, keserampakannya dengan medan putar, maka tidak ada torque yang dihasilkan. Dan motor akan otomatis berhenti. Kemudian karakteristik motor sinkron. Motor sinkron ini memiliki bagian stator yang merupakan bagian komponen diam, dan bagian stator sendiri berfungsi sebagai komponen berputar, di mana stator terdiri dari inti besi yang bahannya itu ferromagnet dan memiliki belitan 3 pasah. Kemudian rotor pada motor ada 2 tipe, yaitu yang pertama ada salient fold atau rotor yang menonjol, dan non-salient fold atau rotor yang tidak menonjol, dan terdiri dari kutub menonjol yang juga dibelati dengan balitan untuk eksitasi DC dari luar. Ini yang membedakan antara motor induksi dengan motor sinkron, di mana pada motor sinkronisasi ini dia itu terdapat belitan untuk eksitasi DC dari luar. Ini adalah gambaran percobaan yang kami lakukan untuk mendapatkan data pada percobaan pertama dengan subpercobaan motor sinkron. Dan nilai tegangan yang digunakan yaitu sebesar 220 volt konstan, tegangan medan konstan yaitu 50 volt, dan torsi beban yang dihasilkan itu semakin besar dengan arus medan yang didapatkan itu konstan dengan besarnya 0,2 ampere dan arus jangkar yang bersifat fluktuatif, dan nilai kecepatan pada motor sinkronisasi itu dihasilkan sama yaitu sebesar 1500 rpm. Kemudian kesimpulan. Semakin besar torsi yang diberikan pada motor induksi, atau maksud saya pada motor sinkron, dengan nilai tegangan sumber dan sistem eksitasi yang konstan, maka nilai kecepatan rotor yang didapatkan bernilai konstan dengan arus jangkar dan akan semakin besar. Kemudian kesimpulan yang kedua, ketika nilai torsi ditingkatkan, motor sinkron masih tetap dalam keadaan sinkron atau serempak. Hal ini karena kecepatan
medan putar stator dan kecepatan rotor mempunyai nilai yang sama. Oke, kita masuk ke subbab kedua pada percobaan pertama dengan judul mesin-mesin hasil lanjut dengan sub percobaan yaitu generator induksi. Generator induksi sendiri adalah suatu mesin induksi yang bekerja sebagai generator. Oleh karena itu, mesin induksi mempunyai persamaan dan konstruksi atau rangka yang hampir sama atau sama untuk generator maupun untuk motornya. Sedangkan prinsip kerja dari generator induksi sendiri merupakan kebalikan dari motor induksi. Prinsip kerja. Generator ini mempunyai energi mekanis dari frame mover atau penggerak mula, di mana sesuai dengan hukum Lenz, yaitu ketika arus listrik yang diberikan pada stator akan menimbulkan momen elektromagnetik yang bersifat melawan putaran rotor sehingga menimbulkan kumparan rotor. Konstruksi generator sinkron. Ini adalah gambaran konstruksi atau rangka dari generator sinkron, di mana ada dua komponen utama yaitu stator dan rotor. Mana stator sendiri dia itu adalah bagian yang bersifat lebih diam atau diam, sedangkan rotor adalah bagian yang bergerak. Ini adalah gambaran sederhana dari alat yang digunakan untuk pengambilan data pada percobaan pertama pada sub generator induksi. Hasil pengamatan, di mana pada hasil pengamatan ini yang diubah untuk pengambilan datanya itu yaitu pada generator induksi pada beban C. Teman bisa melihat nanti pada beban C dengan L-nya tetap sama. Di mana ketika nilai beban yang diberikan dari 0 sampai 100% dengan kecepatan pada generator bersifat fluktuatif. Dengan tegangan medan yang dihasilkan juga bersifat fluktuatif, di mana tegangan medan yang besar dihasilkan pada beban 75%. Dengan arus medan yang dihasilkan bersifat fluktuatif juga, tegangan induksi juga bersifat fluktuatif. Arus beban bersifat fluktuatif juga, dan Cospi hampir konstan, akan tetapi pada beban 100% Cospi-nya itu bernilai 0, sedangkan daya juga hampir semakin besar, akan tetapi pada beban 100% dayanya itu bernilai 0. Nah, kemudian pada hasil pengamatan kedua dengan nilai C 12, teman-teman bisa melihat beban yang digunakan sama dengan nilai kecepatan yang dihasilkan pada generator induksi bersifat fluktuatif dengan tegangan medan, tegangan arus medan, tegangan induksi, arus beban, Cospi, dan daya juga bersifat fluktuatif. Dimana pada tegangan medan terbesar dihasilkan pada beban 75%. Dengan arus medan terbesar dihasilkan pada beban 0%, sedangkan tegangan induksi terbesar dihasilkan pada beban 0% juga. Nah, ada yang menarik dari sini. Ketika Cospi-nya hampir konstan, kita dapat melihat Cospi pada beban 0 itu bernilai 0. Dengan daya juga bernilai 0 dan arus beban juga bernilai 0. Oke, kemudian pada generator induksi dengan C16. Nah, di sini beban yang digunakan sama dengan nilai kecepatan yang bersifat fluktuatif, nilai tegangan medan, arus medan, tegangan induksi, arus beban, Cospi, dan daya juga bersifat fluktuatif. Oke, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini gimana cara kita mengoperasikan generator? Nah, caranya itu yaitu dengan cara memberikan sumber penggerak ke rotor dengan kecepatan yang lebih besar dari pada kecepatan sumbernya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke percobaan kedua. Percobaan kedua, mesin-mesin DC lanjut.
Karena mesin-mesin selanjutnya ini terdapat sub generator DC shunt. Di mana generator DC shunt merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang berfungsi atau yang merupakan energi mekanis. Jadi yang merubah energi mekanis menjadi energi listrik. Nah, jenis generator DC sendiri ada generator DC penguat terpisah, ada generator DC shunt, ada generator DC kompon. Konstruksi generator DC. Generator DC terdiri dari dua bagian, yaitu stator dan rotor. Di mana penjelasan dari generator ini sudah dijelasin di percobaan pertama tadi. Ada bagian stator dan rotor. Bagian stator sendiri adalah bagian yang umumnya bersifat diam, sedangkan rotor umumnya bersifat berputar atau bergerak. Oke, generator DC shunt tanpa beban. Nah, teman-teman bisa melihat tegangan yang digunakan pada generator DC shunt tanpa beban ini, tegangannya semakin besar. Dengan tegangan, maksud saya tegangan sumbernya semakin besar. Nah, saat tegangan generator semakin meningkat, nah ini kan tegangan generator meningkat, maka kecepatan rotor juga akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan tegangan generator yang semakin meningkat menghasilkan putaran rotor yang semakin meningkat juga. Nah, nilai arus medan yang didapatkan juga semakin meningkat ketika tegangan generator semakin meningkat. Sedangkan untuk nilai arus jangkar didapatkan sama dengan nilai arus medan. Hal ini disebabkan karena generator DC belum terhubung ke beban. Oke, sekarang generator DC shunt berbeban. Oke, di sini teman-teman bisa melihat tegangan sumber yang digunakan konstan dengan nilai beban R semakin besar. Nah, ketika beban R semakin meningkat, maka didapatkan nilai dari kecepatan rotor yang fluktuatif, hampir konstan, tetapi fluktuatif. Dan untuk nilai arus jangkar didapatkan semakin meningkat. Sedangkan nilai arus medan yang didapatkan juga semakin meningkat dikarenakan tegangan sumber konstan, tetapi beban R semakin meningkat. Oke, kemudian kita beralih ke generator DC kompon panjang, di mana tegangan sumber yang digunakan bernilai konstan dengan beban R yang digunakan semakin besar. Ketika beban R semakin besar, didapatkan kecepatan motor atau RPM, kecepatan motor yang cenderung semakin meningkat. Untuk arus medan didapatkan nilai yang semakin menurun. Begitu pula dengan nilai pada arus jangkar yang cenderung menurun seiring dengan bertambahnya beban. Mengapa demikian? Karena nilai sesuai dengan persamaan I sama dengan V per R. Oke, kesimpulan. Yang pertama, karakteristik generator DC shunt yaitu untuk mendapatkan penguatan sendiri diperlukan adanya sisa-sisa magnetik sistem penguat. Sedangkan pada generator shunt tanpa beban didapatkan ketika tegangan sumber yang semakin meningkat didapatkan tegangan generator yang semakin meningkat juga karena kecepatan rotor yang semakin cepat. Nah, nilai arus didapatkan dari arus jangkar dan arus medan semakin meningkat. Pada generator DC shunt berbeban dapat diketahui ketika tegangan sumber konstan dan beban semakin meningkat didapatkan nilai arus medan dan arus jangkar semakin meningkat. Nilai arus beban semakin menurun seiring bertambah beban dengan tegangan yang konstan. Sekarang motor DC shunt. Oke, motor DC shunt sendiri adalah piranti elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi. Nah, jenis-jenis motor DC. Nah, di sini sudah dipaparkan ada motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan angker,
Ada motor DC tipe seri, ada motor DC tipe gabungan. Oke, sekarang motor DC Sun tanpa beban. Nah, didapatkan nilai tegangan sumber yang konstan dengan tegangan atau kecepatan RPM yang bersifat semakin besar, nilainya semakin besar, dengan arus terminal juga semakin besar, arus jangkar juga semakin besar, dan arus medan juga semakin besar. Dan motor DC Sun berbeban, penggunaan tegangan sumbernya konstan dengan torsi beban yang semakin besar seiring dengan kecepatan motor yang semakin menurun. Torsi beban dan kecepatan motor ini berbanding terbalik. Dan arus yang didapatkan konstan, arus medan yang didapatkan konstan, arus jangkar yang semakin meningkat, dan arus terminal yang semakin meningkat juga. Dan motor DC seri sendiri tegangan sumber yang digunakan yaitu 150 volt dengan torsi beban yang semakin besar dengan kecepatan pada motor DC seri semakin menurun. Kecepatan motor pada DC seri ini dia berbanding terbalik dengan torsi beban pada motor DC seri, dan arus medan yang bersifat konstan, dan arus jangkar serta arus terminal yang semakin besar. Kesimpulan, pada motor DC Sun tanpa beban, jika nilai tegangan sumber dinaikkan, maka nilai kecepatan rotor juga meningkat dengan arus terminal, arus jangkar, dan arus medan juga didapatkan semakin meningkat. Pada kesimpulan yang kedua, pada motor DC Sun berbeban didapatkan ketika tegangan sumber konstan dan torsi beban meningkat, maka kecepatan rotor bersifat fluktuatif dan hampir konstan dengan arus jangkar dan arus medan meningkat serta arus beban yang bersifat fluktuatif. Dengan pada motor DC seri didapatkan bahwa ketika tegangan sumber konstan dan torsi beban semakin meningkat, nah nilai arus jangkar didapatkan semakin meningkat, dan nilai dari arus konstan dan nilai dari arus medan bersifat konstan, dan nilai dari arus terminal bersifat fluktuatif dan hampir konstan. Oke, sekarang kita masuk ke percobaan ketiga dengan judul pengasutan motor AC dan DC. Nah, di sini starting motor induksi 3 fasa. Di sini ada satu motor induksi 3 fasa, ada starting langsung. Saya starting motor pada percobaan ketiga ini dibagi menjadi 2 sub, yaitu ada starting motor induksi 3 fasa yang pertama. Nah, pada starting motor 3 fasa itu ada starting langsung atau direct online starting atau DOL. Nah, gambar ini adalah modul ketika kami melakukan pengambilan data. Oke, yang kedua ada starting hubung bintang dan delta. Start delta. Oke. Kemudian ada yang ketiga yaitu auto transformator. Nah, gambar-gambar ini adalah gambar modul yang kami lakukan untuk melakukan pengambilan data, atau kata lainnya gambar sederhana untuk melakukan perangkaian alat atau merangkai alat di saat melakukan pengambilan data. Oke, dengan tabel hasil perhitungan pada hubung bintang dan hubung Y, start delta maksudnya. Nanti yang sumber yang digunakan yaitu 380 volt dan 220 volt dengan arus starting 1,14 dan hubung bintang yang didapatkan juga 360.
arus starting nol atau arus starting hitung didapatkan sesuai dengan yang tertera pada layar monitor dengan nilai persentase error sebesar 73%, 73,2% dan pada hubung bintang sebesar 42,3%. Oke, kemudian pada pengamatan pada pengasutan motor AC DC hubung star delta. Pengaturan motor induksi 3 fasa hubung bintang dengan nilai tegangan 380 volt didapatkan arus starting sebesar 196 ampere dan arus steady state 0,79 ampere, di mana nilai arus starting dan arus steady state perbedaannya tidak terlalu jauh dikarenakan arus line sama dengan arus medannya. Untuk pengaturan motor induksi 3 fasa pada hubung delta dengan tegangan 220 volt dihasilkan arus starting 202,96 ampere dan arus steady state sebesar 1,37 ampere, di mana nilai arus starting lebih besar daripada arus steady state. Hal ini sesuai dengan persamaan I sama dengan akar 3 atau IL sama dengan akar 3 dari akar 3 kali IF, atau arus line sama dengan akar 3 dikali dengan arus medan. Kemudian kesimpulan. Yang pertama, pada pengaturan motor AC secara direct online atau DOL, yaitu dengan cara menghubungkan secara langsung sumber tegangan AC 3 fasa dan kumparan starter, sedangkan pengasutan motor AC bintang delta sumber 3 fasa terhubung ke rangkaian bintang delta terlebih dahulu sebelum terhubung ke kumparan starter. Hal ini dilakukan untuk mengurangi arus starting 7-8 kali dari arus beban penuh. Prinsip kerja dari pengasutan motor AC menggunakan kontaktor magnetik adalah ketukan coil utama dialiri arus, maka akan timbul medan magnet pada inti besi yang akan menyebabkan kontak utama dan kontak penggerak pada posisi normalnya, di mana NO akan menutup dan NC akan terbuka selama kumparan utama masih dialiri arus. Kemudian kesimpulan yang ketiga, pada percobaan pengasutan motor AC dengan berbagai metode, yaitu DOL direct online, serta star delta dan kontraksi kontaktor magnetik, hasil percobaan modal arus bintang lebih kecil dibandingkan dengan nilai arus starting pada saat hubung delta. Pengasutan motor DC, karakteristik dari motor DC sendiri sesuai dengan kurva yang terlihat, di mana terdapat stall torque atau TS, merupakan grafik di mana torsi maksimum tetapi tidak ada putaran motor. Ada LED speed menunjukkan titik di mana torsi maksimum tetapi tidak ada beban pada motor. Oke, motor DC Sun. Nah, ini adalah percobaan yang kami lakukan pada motor DC Sun, motor DC seri, dan hasil yang didapatkan, di mana tahanan depan starter digunakan semakin besar, dengan presentasi error yang didapatkan bersifat fluktuatif atau di atas 45%. Oke, di sini ada motor DC seri dengan tegangan supply dipasang konstan dan tahanan depan starter dipasang semakin besar. Angka kecepatan rotor yang didapatkan pada saat starter diberi hambatan di awal semakin mengecil. Begitu pula pada starter tanpa hambatan awal akan semakin mengecil juga. Oke, kesimpulan, motor DC Sun pada percobaan DC Sun semakin besar hambatan starter yang digunakan, maka nilai arus tertinggalkan
dan medan akan semakin kecil. Sedangkan pada motor DC Sun, ketika nilai arus starting pada kumparan jangkar lebih besar dibandingkan arus starting pada kumparan medan, atau dapat dikatakan saat motor dioperasikan, kumparan jangkar akan lebih menarik banyak arus saat start. Oke, sekarang kita akan masuk ke percobaan terakhir, yaitu percobaan keempat dengan judul sinkronisasi generator. Pada percobaan 4 ini, atau percobaan terakhir, sini saya akan mengulang kembali. Ini saya atas nama Jaludin Muhammad Akbar mempresentasikan apa yang kami dapatkan saat melakukan praktikum mesin listrik. Dengan percobaan keempat ini, sinkronisasi generator. Nah, sinkronisasi generator merupakan suatu proses menggabungkan generator dengan generator lain setelah memenuhi syarat tertentu. Nah, apa saja syaratnya? Yang pertama, ada tegangan, ada frekuensi, perbedaan fasa, urutan fasa, dan gelombang atau bentuk gelombang. Ini ada proses sinkronisasi generator yang kami lakukan saat melakukan pengambilan data. Oke, ini adalah modul kit atau tampilan dari alat-alat dan bagaimana cara kami menghubungkan alat tersebut. Ini adalah hubung gelap dan ini adalah hubung terang. Penjelasan hubung gelap dan hubung terang nanti akan dijelaskan di kesimpulan. Dengan sinkronisasi hubung gelap dapat dilihat pada layar monitor dengan beban L yang konstan dan beban R yang semakin besar. Sinkronisasi hubung gelap terang. Gunaannya juga sama. Yang membedakan antara hubung gelap terang dan hubung gelap adalah penyambungan dari sambungan 3 fasa yang digunakan. Sini ada sinkronisasi dilepas dengan penggunaan beban yang sama dengan sinkronisasi yang lain dengan beban R yang semakin besar. Yang puncak beban R yaitu 60% dan beban L dengan besar 0,2 Henry. Nah, ini adalah generator sinkron kembali. Gimana kesimpulan? Pada sinkronisasi hubung gelap, ketika tegangan antara fasa sama, maka terjadi hubung gelap yang disebabkan oleh beda tegangan. Pada sinkronisasi hubung gelap terang, jika antara fasa terdapat beda tegangan, maka akan terjadi hubung gelap terang. Hubung gelap terjadi ketika fasa U terhubung dengan fasa U, fasa V terhubung dengan fasa V, dan fasa W terhubung dengan fasa W. Nah, kan hubung gelap terang jadi ketika fasa U dengan fasa V dan fasa W terhubung. Dapat ditarik kesimpulan, hubung gelap terang itu ketika U dan U, V dan V, dan U dan W dan W. Sedangkan maksud saya hubung gelap terjadi ketika fasa U dan U, V dan V, W dan W. Sedangkan hubung gelap terang ketika fasa U, V dan W terhubung. Dan kesimpulan terakhir, pada saat sinkronisasi dilepas, arus jala-jala PLN sebesar 0 ampere dikarenakan tidak terhubung ke beban. Dan pada generator terjadi penurunan frekuensi, sedangkan pada saat disinkronisasi kembali, tegangan dan frekuensi pada jala-jala PLN kembali sama dengan generator karena merupakan syarat dari proses sinkronisasi. Mungkin sekian pemaparan dari presentasi yang saya lakukan dengan beberapa judul percobaan, yaitu 4 judul percobaan. Dengan percobaan pertama dengan judul mesin-mesin AC lanjut, percobaan kedua dengan judul mesin-mesin DC lanjut, dan percobaan ketiga dengan judul pengasutan motor DC, motor AC dan DC, dan pengasutan, dan percobaan terakhir dengan judul sinkronisasi generator. Mungkin sekian pemaparan, penjelasan, presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf jikalau sekiranya ilmu yang saya dapatkan itu masih kurang terlalu saya kuasai. Saya mohon maaf. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.